Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas utama kita sebagai manusia di muka bumi ini. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dalam ayat ini kita sudah mengetahui dengan gamblang tujuan dari penciptaan kita di dunia ini, yaitu tugas utama kita di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal utama yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah, yaitunya ibadah kita tersebut kita lakukan dengan ikhlas. Maka pada hari ini sejenak kita kembali mengingat kembali tentang ikhlas. Ikhlas adalah satu hal yang utama yang harus selalu ada di hati kita di setiap ibadah yang kita lakukan, dan bahkan di setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Sebelumnya kita ingin mengetahui apa itu ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya adalah pemurnian, dan dalam hal istilah, dalam konteks kita, pembicaraan kita tentang beribadah kepada Allah adalah pemurnian hati kita semata-mata menjadikan ridha Allah sebagai tujuan dari amal ibadah kita. Dalam artian bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, kita berharap sesuatu itu dibenarkan. Namun pengharapan kita, balasan yang akan kita mengharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saking pentingnya ikhlas, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yang mana hadis tersebut menjadi sangat menakutkan bagi kita. Tapi itu kita perlu agar kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam hati kita. Qala Rasulullah SAW, "Halakan nasu illa al-'alimun, wa halakal 'alimuna illa al-'amilun, wa halakal 'amiluna illa al-mukhlisun, wal mukhlisuna fi khatril 'azim." Rasulullah SAW bersabda, semua manusia dalam keadaan celaka kecuali mereka yang berilmu, dan yang berilmu dalam keadaan celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya, dan yang mengamalkan ilmunya juga dalam keadaan celaka kecuali mereka yang mengamalkan dengan ikhlas, dan orang yang ikhlas dalam kondisi yang berbahaya. Maksud dari hadis ini bahwasanya amal perbuatan kita yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan kita beramal, itu juga kita harus jaga keikhlasannya semata-mata perbuatan tersebut, amal tersebut kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika seseorang sudah berusaha untuk ikhlas dalam amalnya dan senantiasa menjaga keikhlasannya tersebut. Kita ambil contoh bahwasanya ketika awal amal perbuatannya dikerjakannya dengan ikhlas, bukan berarti di akhir nanti amal perbuatan tersebut berakhir dengan keikhlasan. Tapi keikhlasan tersebut ibarat, untuk menjaga keikhlasan tersebut, ibarat kita meletakkan telur di atas tanduk, yang mana hal tersebut selalu kita jaga. Sedikit saja kita lengah, maka ketika itu setan sudah siap untuk menjatuhkan kita kepada gelombang ria ataupun gelombang kesombongan dari amal perbuatan kita. Untuk mengetahui apakah kita melaksanakan sebuah amal perbuatan, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ikhlas, kita bisa menimbangnya apakah pujian ataupun cacian orang-orang di sekitar kita terhadap apa yang kita lakukan mempengaruhi hati kita. Jika seandainya masih mempengaruhi, artinya apa? Keikhlasan di hati kita masih perlu diperbaiki.
Tapi apabila pujian dari orang ataupun hinaan dari orang tidak mempengaruhi semangat kita dalam berbuat kebaikan, dalam beribadah kepada Allah, maka ketika itu kita harus berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Ingat bahwasanya seseorang ketika dia merasa ikhlas, maka ketika itu dia belum melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Jadi ikhlas bagaimana? Ikhlas itu senantiasa kita jaga, senantiasa hadir di hati kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Sesungguhnya keikhlasan adalah ruh dari ibadah kita. Semoga apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah yang ada ruhnya, sehingga berharga di sisi Allah dan menjadi sebab untuk Allah ridho kepada kita. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.